Karena agama itu membelenggu manusia, tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Berzina tidak boleh, main judi tidak boleh, mabuk-mabukan tidak boleh, berbohong tidak boleh. Ini semuanya dilarang. Puasa wajib, haji wajib, sholat wajib, ini semuanya membelenggu kebebasan manusia. Maka lahirlah liberalisme ini untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Ini disampaikan tokoh liberalisme bernama Humphrey Cox, bahwa liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan-asuhan agama. Kalau manusia dibebaskan dari asuhan agama, berarti terjadi pembinatangan manusia. Hanya binatanglah yang bebas dari asuhan agama. Jadi liberalisme ini yang tidak dibatasi dengan agama, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Pancasila, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, berarti di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan manusia. Ini yang Anda hadapi. Dan ini sudah berjalan di kalangan mahasiswa. Bergaul bebas berjalan. Mahasiswi belajar dengan mahasiswa sampai larut malam. Akhirnya mahasiswinya nggak berani pulang. Bermalamlah di tempat mahasiswa. Dititiplah kadang-kadang terjadi kumpul kebo. Mahasiswa belajar di asramanya mahasiswi sampai larut malam, tidak berani pulang. Bermalamlah di kamarnya mahasiswi itu. Kadang-kadang terjadilah kumpul kebo. Banyak kumpul kebo terjadi, hanya tidak kelihatan karena sembunyi-sembunyi. Apalagi di daerah-daerah yang namanya industri. Banyak mereka yang kontrak kamar laki-laki dengan perempuan. Oleh yang punya kamar dianggap suami istri, padahal itu kumpul kebo. Jadi adanya kata-kata kumpul kebo berarti di Indonesia liberalisme berhasil. Lah ini yang Anda hadapi. Pembinatangan manusia sehingga jadi kayak di Eropa. Di Eropa itu berzina HAM. Anak SMA di sekolah berzina, mengadakan hubungan suami istri, halal, boleh. Orang selingkuh, istri orang selingkuh dengan suami orang, boleh. Itu HAM. Suaminya tidak terima, masuk ke pengadilan. Hakim bertanya, hai perempuan, mengapa engkau selingkuh dengan laki-laki itu dan laki itu sudah punya istri? Ketika jawabannya saya mau, dia mau, saya senang dan dia senang, ketok palu, HAM, bebas. Jadi yang namanya berzina di Eropa, di Amerika, itu biasa. Kayak jabatan tangan, bukan lagi pidana. Indonesia mau diarahkan ke situ. Inilah yang dihadapi oleh mubalik-mubalik ini. Dalam rangka menghadapi pembinatangan manusia. Bagaimana kita berdakwah untuk menghindarkan itu? Di barat, pergaulan sejenis. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan disahkan di negara barat. Padahal di kitab mereka termasuk perbuatan jahat. Berzina perbuatan jahat, homoseks perbuatan jahat. Tapi sekarang di Eropa, di Amerika, ini menjadi HAM.
LGBT di Indonesia mulai diperjuangkan supaya agar disahkan perkawinan sejenis yang kembali kepada zaman Nabi Lut alaihi salam. Ini yang terjadi saudara sekarang ini. Dari liberalisme ini, kebebasan asasi manusia yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan syukuran makmum tidak untuk semau gue. Allah ciptakan syukuran makmum bukan untuk sakarbi dewe. Tapi Allah ciptakan syukuran makmum untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Inilah yang kita hadapi. Menghadapi kaum liberalis yang jelas-jelas akan menghancurkan agama apabila liberalisme itu tidak dibatasi dengan agama, tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi dengan Unsur 45, maka liberalisme itu akan menuju kepada pembinatangan bangsa Indonesia. Ini yang Anda hadapi. Kemudian yang kedua, sekularisme, di mana mereka menyatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama itu cuma berada di dalam masjid. Di luar masjid tidak ada agama. Agama itu cuma sholat, sujud kepada Allah, zikir kepada Allah, sholawatan, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Cuman itu Islam menurut kaum sekuler. Itu 180 derajat bertentangan dengan Islam. Hai kaum sekuler, Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan mengatur kehidupan manusia di akhirat. Bagaimana kita membangun rumah tangga diatur oleh Islam. Bagaimana kita mengatur pergaulan di dalam masyarakat yang pluralistik diatur oleh Islam. Islam mengatur bagaimana kita bermasyarakat di dalam hal yang berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa dan berbeda-beda agama. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah kaum yang pluralistik. Islam mengatur. Oleh sebab itu kalau Islam tidak perlu diajar toleransi, Islam paling paham toleransi dan dibuktikan oleh kenyataan. Mestinya 17 Agustus 1945 itu diproklamasikan otomatis menjadi negara Republik Islam Indonesia. Mengapa? Yang berjuang mayoritas umat Islam dan penduduk Indonesia mayoritas Islam. Mengapa tidak menjadi negara Islam? Mestinya otomatis Indonesia adalah negara Islam. Tapi orang Islam mempunyai toleransi. Kami menyadari bahwa yang berjuang kemerdekaan bukan umat Islam saja. Umat Kristen ikut berjuang, umat Hindu ikut berjuang, umat Buddha ikut berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Oleh sebab itu ketika merdeka kita mengakui sebagai negara kebangsaan dengan Pancasila sebagai pemersatunya. Toleransi. Ayat-ayat toleransi itu terlalu banyak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama gua, kerjakan agama lo, gua tidak mengganggu agama lo, gua kerjakan agama gua, lo jangan mengganggu agama gua.
Ini bahasa Betawi. Ya. Tapi mengerti kan? Ya kalau saya terang Jawa sama saja. Ya. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jalankan agamamu. Kami tidak mengganggu agamamu. Aku menjalankan agamaku. Kau jangan mengganggu agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Dalam ayat lain soal toleransi, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Subhanallah, subhanallah. Umat Islam tidak usah diajar toleransi. Umat Islam paling toleransi. Ratusan tahun hidup dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak pernah ada perang Islam Kristen, tidak pernah ada perang Islam Hindu, tidak ada perang antara Islam Buddha, karena Islam yang mayoritas menyadari tentang toleransi antar umat beragama. Dan ini saudara-saudara yang sekarang sedang dihadapi kaum sekuler yang mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Agama hanya berada di masjid, sujud, dzikir, tahlilan, marhabanan, sholawatan, bungkus berkat, pulang. Ya itu Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Islam mengatur bagaimana berumah tangga dengan hukum perkawinan. Islam mengatur ekonomi supaya yang lewat tenggorokanmu itu rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Islam mengatur ekonomi. Dan ternyata di tengah-tengah percaturan ekonomi global, Islam menampakkan kemampuannya dengan Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini sebagai tanda bukti kalau Islam mengatur ekonomi, Islam mengatur politik. Siapa yang bilang Islam tidak mengatur politik? Bupati berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menteri-menteri dan pejabat pemerintah bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai para pejabat pemerintah, dari mana kau mendapatkan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Itu dari Al-Quran. Al-Quran bicara politik. Satu negara yang sejahtera, satu negara yang aman, tentram, makmur, itu yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam bicara